Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat dan bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik, yakni buku yang berjudul Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad SAW. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan oleh Mitra Edukasi Indonesia dengan ilustrator Kakak Dadan Daniana. Wah, tentu seru sekali nih ya ceritanya. Dan anak-anak harus menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak dapat memetik hikmah serta pembelajaran dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengemis Yahudi yang buta. Dalam Quran surat Fussilat ayat 6 yang artinya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Robmu adalah Rob yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Suatu hari pasar kota Madinah Al-Munawwaroh cukup ramai. Banyak pembeli dan penjual berkumpul di sana. Ada yang menjual bahan makanan, hewan ternak, buah-buahan, kain untuk pakaian, dan bermacam-macam gerabah. Pedagang yang berjualan di sana bukan hanya berasal dari Madinah, tetapi ada yang berasal dari kota-kota lain. Penduduk Madinah biasa membeli barang kebutuhan mereka di sana. Setiap hari di sebuah sudut pasar Madinah duduk seorang pengemis Yahudi yang buta matanya. Pengemis itu sudah tua, rambutnya putih, memanjang, hampir menyentuh bahunya. Janggut putih menggantung di dagunya. Pakaiannya kumal dan sobek di sana sini. Tubuh pengemis tua itu tampak begitu kurus. Sepertinya dia jarang sekali mendapat makanan. Duduk di sudut pasar itu, sang pengemis buta selalu berseru, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Begitu yang dia katakan setiap kali ada orang yang mendekatinya. Pengemis itu selalu berpesan agar
tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Lalu apakah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pengemis buta itu? Apakah Rasulullah menghukumnya? Saat itu Rasulullah sudah menjadi pemimpin di kota Madinah. Mudah saja bagi beliau jika ingin menghukum pengemis Yahudi itu. Beliau tinggal memerintahkan orang untuk menangkap pengemis itu dan menyingkirkannya dari Madinah. Namun beliau tidak melakukannya. Justru beliau melakukan hal sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatanginya setiap pagi, bukan untuk membalas apa yang dilakukannya, melainkan untuk membawakannya makanan. Beliau meminta makanan kepada istrinya, kemudian beliau menuju sudut pasar Madinah, tempat pengemis buta itu duduk. Beliau selalu memastikan pengemis Yahudi buta itu mendapatkan makanan setiap pagi. Setibanya di dekat pengemis buta itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengeluarkan makanan yang dibawanya dari dalam bungkusan. Kemudian beliau menyuapkan makanan itu ke mulut sang pengemis buta tanpa berkata sepatah kata pun. Rasulullah melakukannya dengan lemah lembut. Beliau pun menghaluskan makanan agar sang pengemis tersebut lebih mudah untuk mengunyahnya. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW ini berlangsung hingga menjelang beliau wafat. Setelah Nabi wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Pengemis buta itu bertanya-tanya di dalam hatinya, kemana gerangan orang yang biasa menyuapinya makanan setiap pagi? Hendak bertanya kepada orang lain, dia tidak tahu siapakah orang itu karena selama ini tidak pernah menanyakannya. Pada suatu hari, rumah Aisyah radhiyallahu an dikunjungi oleh ayahnya, Abu Bakar. Sang ayah kemudian bertanya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." Abu Bakar kemudian bertanya kembali, "Apakah itu?" Aisyah lantas menceritakan bahwa setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi yang buta.
Keesokan harinya, Abu Bakar pun pergi ke pasar untuk mendatangi pengemis buta itu dan memberikan makanan kepadanya. Sengaja Abu Bakar membawakan makanan yang baik untuk sang pengemis itu. Ia berjalan menuju sudut pasar dan mencari sang pengemis Yahudi buta. Ia lalu menemukan sang pengemis yang sosoknya sesuai dengan yang diceritakan oleh Aisyah. Meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar pun tidak berkata apa-apa ketika dia hendak menyuapi pengemis buta itu. Dia membuka bungkusan makanan lalu menyuapi makanan itu ke mulut pengemis buta. Namun setelah Abu Bakar menyuapinya, pengemis itu marah dan berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." Pengemis buta itu tidak percaya jawaban Abu Bakar. Maka dia kembali berteriak, "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku setiap pagi." Cara dia menyuapiku sangat lembut. Makanan yang akan disuapkan dihaluskannya terlebih dahulu. Dia menyuapiku seakan-akan dia ibuku yang menyuapiku ketika aku masih kecil. Seketika air mata Abu Bakar tidak dapat terbendung dan kemudian menangis. Tersentuh perasaannya mendengar betapa halusnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada yang menandingi kemuliaan akhlak beliau. Abu Bakar bersedih karena kini beliau telah tiada, meninggalkan semuanya. Abu Bakar lalu berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu kini telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pengemis buta itu pun ikut menangis setelah mendengar cerita Abu Bakar. Dia lantas berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya dan memfitnahnya, tetapi ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia bahkan selalu mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Akhirnya di hadapan Abu Bakar, pengemis Yahudi buta itu pun
bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Nah, anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi cerita yang berjudul Pengemis Yahudi yang Buta. Dan hikmah dari kisah yang sudah dibacakan oleh Bu Aini adalah tetaplah berjalan dan tetaplah istiqomah di jalan kebaikan. Perbuatan yang baik atau amal soleh itu seharusnya bertambah, bukan malah berkurang untuk tiap hari, tiap waktu, tiap detik, tiap menitnya. Perbanyaklah melakukan amal soleh sebagai tabungan untuk di akhirat nanti. Kita tidak pernah tahu amalan yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, teruslah untuk berbuat baik, teruslah untuk beramal soleh kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa diberikan syafaat beliau kelak di hari kiamat dan dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik anak-anak hebat semuanya, mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang berjudul Pengemis Yahudi yang Buta. Di taman makan selasih, di kebun memetik buah mangga. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat, bahagia, dan sejahtera. Amin. Dan Bu Aini mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan tetap semangat membaca. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.